sebenarnya bukan pencabulan, penghisapan. Malah diperjelas anjir. Halo bye, pagi, siang, sore, atau malam, jam berapapun kalian nonton video ini, selamat datang di channel Mamang 2 biasa. Balik lagi dengan Mamang Rahman di sini ya bye. Pertama-tama gue mau ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin gitu ya. Dan buat kalian gimana lebaran kemarin? Pada mudik atau enggak? Kalau misalnya enggak, sama saya juga. Gagal mudik gue bye, gara-gara bokap gue tuh bimbang gitu ya. Soalnya gini, bokap gue maunya mudik tapi nggak pengen macet-macetan. Kan aneh ya. Dia maunya tuh mudik 1 minggu setelah lebaran biar nggak macet. Ya kalau gitu kan jadinya gue keburu masuk kerja gitu bye. Ya akhirnya diputuskan lah insya Allah lebaran haji atau idul adha gitu ya. Baru dah tuh gue bisa pulang kampung. Jadi pas liburan idul fitri kemarin gue cuman jagain kampung orang doang gitu. Ya sekalian jalan-jalan juga sih ke acara Jakarta Fair lebaran gitu ya buat kulineran. Dan emang makanannya juga cukup banyak gitu ya dan enak-enak. Tapi harganya ya rada mahal gitu bay. Masuk gue beli kerak telur aja harganya 30.000. Ya pelajaran sih buat gue karena gue sendiri juga baru pertama kali ke acara Jakarta Fair gitu ya. Ya oke baik, kali ini gue bakal ngebahas beberapa berita yang sempat viral di minggu kemarin. Yang dimana beritanya sendiri itu muncul bertepatan di nuansa libur Idul Fitri gitu ya. Dan di minggu kemarin juga gue cuma sempat ngupload 1 video karena harus mempersiapkan berbagai macam hal untuk Idul Fitri gitu bay. Ya oke lah, tanpa basa-basi engkau ajak happy, kita langsung aja nih masuk ke pembahasan kita yang pertama. Cus. Jadi beberapa waktu lalu beredar sebuah video ada seorang wanita yang dipukul sama seorang pria lantaran sang pria ini tersinggung karena mendengar kata alien yang terlontar dari mulut si wanita tersebut. Dan tentu saja videonya sendiri tidak bisa gue tampilkan gitu ya baik, karena pasti bakal dimarahin YouTube. Nah kan tetapi di kalangan netizen banyak berita simpang siur tentang kronologinya gitu baik. Ada yang bilang bahwa si wanita tersebut menghina fisik si pria. Ada juga yang bilang bahwa si wanita tersebut tuh menghina bahasa daerah yang digunakan si pria tersebut gitu bay. Jadi ya kurang jelas gitu kronologi awalnya gimana, karena di videonya sendiri tiba-tiba si wanitanya ini bilang alien terus langsung dipukulin sama si prianya. Dan bahkan juga setelah kejadian tersebut viral dan pelaku sudah ditangkap polisi gitu ya, gue sendiri tuh belum mendapatkan jawaban jelas kronologi aslinya tuh gimana. Soalnya di beberapa portal berita yang gue baca nggak dijelasin gitu ya kronologi awalnya tuh gimana. Cuma ngasih info doang bahwa kalau si pria melakukan hal tersebut karena dia ini tersinggung gitu ya. Ada perkataan alien yang terlontar dari mulut si wanita. Dan fakta lainnya juga di salah satu portal berita yang gue baca bahwa si wanita dan si pria ini ternyata saling kenal gitu bay. Nah loh, makin bingung lagi gitu kan. Dan dari kasus ini juga banyak gitu ya netizen yang membela tindakan si pria dan malah banyak juga gitu yang menghujat si wanita. Karena si wanitanya ini memprovokasi tapi pas giliran dikasih paham dia malah merasa jadi korban gitu. Ya kalau menurut gue pribadi sih ada sebab pasti ada akibat gitu ya bay. Dan peribahasa lama mulutmu harimaumu kayaknya akan selalu berlaku di setiap zaman gitu ya bay. Oke next bay. Jadi pas momen Idul Fitri kemarin beredar sebuah video ada seorang khotib yang membawakan khotbah setelah sholat Id gitu ya. Namun ketika si khotib ini memberikan khotbah, orang-orang yang ada di area tersebut malah meninggalkan tempat duduk mereka gitu. Bukan tanpa alasan orang-orang tersebut meninggalkan tempat duduk mereka, melainkan karena orang-orang ini merasa risih. Soalnya si khotib ini membawakan materi khotbah yang menyinggung tentang politik gitu bay. Ya ini untuk lebih jelasnya kita setel aja ya videonya cus. Para pejabat negara menjadi sangat lebih memalukan dan memuakkan karena kecurangan dalam pemilu yang dinilai banyak pihak yang terburuk dalam sejarah Indonesia.
Ironisnya, problematika pelanggaran pemilu yang sering disebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif terjadi justru terkait dengan perilaku Joko Widodo sebagai nyebut Presiden nama RI, dong. sebagaimana Gokil. yang tersebar luas di media sosial dan surat kabar. Sebab itu, mereka yang dahulu merasa sebagai pemilihnya sebaiknya istighfar karena pilihannya telah membuat kecewa banyak pihak. Bangsa kita adalah bangsa yang besar, namun akibat perilaku yang curang dalam pemilu, kita bisa menjadi bangsa yang porak-poranda dibuatnya. Pemilihan umum yang seharusnya dilaksanakan oleh para pejabat negara tidak jujur, tidak adil, Walkout tidak semua gua deh. transparan, apalagi justru itu dimulai dari tokoh kita. Pada bubar. Maka rusaklah pemilu yang kita jalani, bahkan hingga kita masih harus Ya videonya gua cut gitu ya Bay, karena cukup panjang ternyata ya video aslinya tuh. Dan kalau lo pengen tahu lebih lengkapnya ya tinggal mampir aja nih ke akun Instagramnya Bang Eko Suprapto Wibowo gitu ya. Ya intinya sih si kotipnya ini tuh menyinggung soal pemilu kemarin gitu ya Bay. Dan akhirnya orang-orang ya pada walk out. pemilu yang kita Ini video orang-orang pas lagi walk out gitu ya, ketika si kotipnya ini sedang ceramah. Ini sampah-sampahnya harusnya dibawa gitu ya, jangan ditinggalin. Pada bubar. apalagi justru itu dimulai dari tokoh kita, maka rusaklah pemilu. Ya kurang lebih kayak gitu ya Bay videonya. Kalau misalnya gue ditanya apakah salah tindakan kotip tersebut, tentu saja jawabannya salah gitu ya. Karena apa yang dilakukan sama kotip tersebut jatuhnya sudah menyerang atau menjelekan suatu pihak. Dan sebenarnya nggak apa-apa khotbah tentang politik, asal apa yang disampaikan itu tentang kebaikan. Misalnya khotbah tentang jangan tergiur dengan serangan fajar. Terus pilihlah paslon yang menurut kalian itu yang terbaik. Dan kalau bisa nih tentang larangan bermusuhan antara keluarga cuma gara-gara beda paslon gitu. Ya intinya yang positif aja gitu Bay. Dan juga ini kan momennya Idul Fitri gitu ya. Seharusnya si kotip ini bisa memilih tema tentang Idul Fitri gitu Bay, bukannya tentang politik lagi. Kocak juga nih kotip. Ya dan setelah videonya viral akhirnya diketahuilah kotip tersebut bernama Dr. Untung Cahyo gitu ya. Dan di video ini dia memberikan klarifikasi dan permohonan maaf. Ini kita setel ya videonya cus. Kotip yang viral dibahas politik, di Sholat Id lapangan Tamanan ungkap klarifikasi dan permintaan maaf. Jadi kayak begini, Suaranya emang kecil gitu ya Bay? ya mungkin Bapak khususnya teman-teman wartawan sudah tahu, ya mungkin yang paling viral kemudian nama saya, Pak Jindro sebelah kanan saya juga ya, Pak Jarwo juga disebut. Jadi intinya dalam pertemuan tadi kami sudah sampaikan di depan Bapak tokoh masyarakat yang punya kewenangan dalam rangka membuat satu kondisi yang terbaik di lingkungan Tamanan ya. Karena itu kemudian kami sepakat dan tadi untuk kemudian harus saya sampaikan bahwa beberapa hal dari kami harus saya tegaskan. Jadi satu, karena sudah seperti ini ya supaya tidak berlanjut dan teman-teman wartawan juga tidak melanjutkan. Ini speednya gue cepetin aja lah ya. Memohon maaf apa yang sudah membuat keluarga menjadi mungkin terganggu dengan pandangan kami. Itu yang pertama. Yang kedua, ya saya pribadi tentu secara tegas, kami manusia biasa, mungkin lebih dewasa, supaya kami harus lebih berhati-hati, khususnya ketika berbicara di depan forum yang bisa jadi memang forumnya itu sangat berbeda, apalagi jam. Nah, betul. Kita tidak tahu persepsi masing-masing. Yang kedua, ya saya tentu penting bagi kami meminta info tokoh masyarakat sebelum kami berbicara, apalagi ini khotbah Idul Fitri. Dan tentu saja skopnya tidak hanya RT, tapi mungkin tingkat kelurahan, bahkan bisa terjadi warga dari kelurahan lain. Ini udah tahu khotbah Idul Fitri gitu ya.
malah bawain materi politik gitu kan. Lalu kemudian yang keempat, saya pribadi juga saya tegaskan supaya yang lain juga rada tenang lah. Saya harus merasa perlunya introspeksi. Harus emang, Muhasabah harus. atau koreksi diri dan introspeksi. Saya ulangi. Introspeksi, muhasabah dan koreksi diri. Ketika memang apa yang saya sampaikan itu menjadi sifat persoalan. Kalau tidak ada yang menyoal ya tentu kita sadari berarti orang masalah. Tapi kalau ada yang menyoal berarti mungkin sedikit atau banyak bisa jadi ada masalah. Lalu yang tidak kalah penting terakhir ini khususnya bagi saya ketika berbicara dengan bahan teks. Ya saya harus sadar bahwa teks harus saya cermati betul sebelum saya bacakan. Supaya kalau perlu bahkan ya ini kan punya tradisi di keamanan ini, siapapun yang diminta bicara biasanya ada sepik-sepik ya, komunikasi warga kami begini. Terus terang itu yang tentu kami dengan Pak Dirto belum sempat berkomunikasi lebih lanjut. Nah, itulah Bapak Ibu yang saya sampaikan khususnya di press conference siang ini. Oh jadi si bapaknya ini cuman baca teks doang gitu Bay, yang mungkin teksnya sendiri itu dibuat sama panitianya gitu ya. Makanya si bapaknya ini dari awal video klarifikasi menggunakan kata kami sebagai bentuk kata ganti orang pertama gitu Bay. Ya dan berhubung momennya masih Idul Fitri, alangkah baiknya kita maafkan kelakuan Bapak Untung Cahyo ini gitu ya Bay. Oke nih terakhir ya Bay, jadi ada artis yang bercanda tentang kasus pencabulan yang dilakukan oleh artis lain. Yang dimana artis lain ini memang sudah menjalankan masa tahanan karena terbukti melakukan pencabulan tersebut. Ya, tidak lain dan tidak bukan kedua artis yang sedang gue bicarakan ini adalah Ivan Gunawan dan Saiful Jamil. Jadi kan beberapa hari kemarin video bercanda mereka tuh tersebar di internet gitu ya, dan bahkan di Twitter sendiri nama Igun sempat trending topik gitu Bay. Ya untuk lebih jelasnya seperti apa bercandaan mereka, kita setel aja nih videonya. Cus. Siapa artis yang pernah kena kasus pencabulan? Saiful Jamil! 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 Ada orangnya! Ada orangnya! Plot twist! Plot twist! Plot twist! Tiba-tiba beneran ada. Sekarang udah tobat ya? Sebenarnya bukan pencabulan, penghisapan. Malah diperjelas anjir. Pastor, siapa artis? Ya kurang lebih kayak gitu ya Bay videonya. Menurut gue sih ini tuh masuknya ke bercandaan internal gitu ya, yang seharusnya publik nggak perlu tahu karena ada nilai moralitas yang harusnya tidak dibercandain. Dan gue sendiri juga cukup sering gitu ya bercanda yang menyinggung tentang moralitas, cuman ranahnya internal aja gitu Bay. Sedangkan kalau di kasus ini kan si Igun melakukan bercandaan internal tersebut, akan tetapi diupload ke sosial media gitu ya. Ya rame lah orang-orang pada marah karena dianggap tidak memiliki rasa simpati terhadap korbannya gitu. Dan yang menyebalkan lagi ternyata ada si Saiful Jamil yang malah menanggapi bercandaan tersebut dengan validasi gitu Bay. Memang penjara tuh tidak bisa membuat orang bertaubat gitu ya Bay. Karena kalau mau taubat ya harus dari dirinya sendiri gitu. Dan ini ada contoh kasus di mana ada seorang stand up komedian yang menjadi juri stand up di salah satu lapas tahanan gitu. Dan pada saat dia menjurikan, ada salah satu tahanan yang materinya tuh cukup dark gitu Bay. Ya ini untuk lebih jelasnya kita setel aja ya videonya cus. Gue kemarin ngambil job yang aneh-aneh gue ambil. Gue pernah ngejuriin stand up di penjara. Bukan bercanda, serius ini gue juriin stand up nih di dalam penjara. Pesertanya adalah lomba antar lapas 17-an. Jadi lapas anak, lapas cewek, lapas korupsi. Bener, serius. Gue jurinya nih. Peserta pertama dari lapas anak. Beatnya lucu tapi serem. Intimidatif. Dia bilang gini, ini beatnya dia ya. Dia bilang gini, umur gue 17 tahun, kasihan ya 17 tahun udah di penjara. Tapi lebih kasihan korban gue udah gak ada, anjing gak? Jujur kalau kita menyampingkan moral, itu materinya lucu sumpah.
Akan tetapi bercandaan yang kayak gitu harusnya ya cukup di ranah internal aja gitu, Bay. Cuman kan kalau di kasus video ini gitu ya, si abangnya ini cuman menceritakan materi stand up milik orang lain yang dia juriin pada saat di lapas gitu, Bay. Di sini ada hikmah yang bisa kita ambil gitu ya, bahwa penjara mungkin bisa membuat orang lain jera, tapi belum tentu bisa membuat orang lain tersebut tuh menyesal. Anjay bijak. Ya, dan setelah video si Ivan Gunawan ini viral gitu ya, seperti biasa akhirnya si Ivan Gunawan ini membuat video permohonan maaf. Ini kita setel videonya, cus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pada kesempatan wabarakatuh. kali ini saya Ivan Gunawan. Saya mengaku salah atas beredarnya video yang beberapa hari ini beredar di sosial media. Saya sadar bahwa bercandaan yang ada dalam video tersebut adalah bercandaan yang tidak seharusnya saya lakukan dan terjadi, apalagi sampai diposting. Pada kesempatan ini saya juga ingin meminta maaf kepada semua masyarakat yang telah menyaksikan video tersebut, dan khususnya buat teman-teman yang pernah mengalami kekerasan seksual. Saya tahu sangat sulit untuk bisa melupakan setiap permasalahan yang telah kalian alami. Sekali lagi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kurang lebih kayak gitu ya, Bay, video permohonan maaf dari Ivan Gunawan. Ya semoga ini semua menjadi pelajaran buat kita bahwa tidak semua bercandaan layak diposting di sosial media. Oh ya, by the way, ini orang nggak jadi pindah ke luar negeri atau gimana sih? Perasaan masih di Indo mulu dah. Ya ini mah gue nanya doang gitu ya, bukan yang ngusir. Ya oke lah, Bay, segitu aja video gue kali ini. Kalau ada info yang salah atau lo mau menambahkan informasi tertentu, bisa langsung koreksi gue di kolom komentar gitu ya. Dan juga di momen lebaran kemarin kita kehilangan 2 talenta muda, yaitu Melita Sidabutar dan juga Babe Cabita. Dan gue pribadi turut berduka cita atas berpulangnya Melita Sidabutar dan juga Babe Cabita gitu ya. Kadang gue kalau dengar kabar duka tuh suka sedih dan bersyukur gitu, Bay. Bersyukur di sini bukan berarti senang di atas duka orang lain gitu ya, Bay, melainkan bersyukur masih diberi umur untuk hidup dan bertaubat. Ya oke, Bay, Mamang Rahman cabut dulu ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, sama share dong. Oke?